Woi, apa cerita? Kembali lagi dengan aku Eki Siburian di sini. Oke, woi, kali ini aku mau ngebahas tentang zombie. Nah, biasanya kalau kita tahu zombinya itu dari cerita fiksi dan film-film. Nah, biasanya apa sih penyebabnya? Kalau di film ya, biasanya penyebab adanya zombie ini karena virus, senjata biologis ataupun ya lain-lainnya ya. Ada penyebab banyak lainnya. Kali ini aku mau ngebahas tentang zombie yang ada di dunia nyata. Gimana sih zombie yang sebenarnya ada di dunia nyata itu? Kisah zombie ini sebenarnya terinspirasi dari Haiti. Nah, dari Haiti inilah tempat pertama kali kisah zombie ini dimulai. Pada abad ke-17 dan ke-18, muncul dari tradisi, pengalaman, dan keputusasaan masyarakat Afrika yang dicuri dan diperbudak untuk bekerja di perkebunan gula di pulau itu. Sejarawan berkata, zombie berasal dari bahasa Afrika Barat, di mana sebagian besar orang yang diperbudak ditangkap. Di Gabon, bahasa Mitsogo memiliki kata zombie yang berarti mayat. Dan dalam bahasa Kongo, kata zambi yang berarti roh yang sudah meninggal. Para peneliti telah menemukan makhluk seperti zombie dari cerita rakyat dan dari berbagai budaya dari Afrika Selatan dan Barat yang telah mempengaruhi inkarnasi Haiti. Sebelum merdeka, Haiti diperintah oleh imperialis Prancis melalui penjajahan dan kerja paksa. Mereka mengumpulkan keuntungan untuk memperkuat tempat mereka adalah pusat dari kekuatan dan memperbesar kekuatan mereka. Orang Afrika membawa budaya dan agama mereka melewati Samudra Atlantik. Nah, tapi nih, para penjajah tidak menyukai kalau orang Afrika ini membawa agama dan budaya mereka. Pemerintahan di Saint-Dominique dikenal sangat kejam dan sangat brutal. Sampai-sampai nih sekitar dari setengah orang yang diperbudak yang dibawa ke pulau itu bekerja sampai mati. Hanya dalam beberapa tahun saja. Dalam kepercayaan Haiti, setelah mereka meninggal akan ada kehidupan baru setelah dari dunia ini. Mungkin itu bisa kita sebut sebagai surga. Nah, tapi surga itu tidak akan dimiliki oleh orang yang bunuh diri. Nah, karena kebrutalan dan kekejaman dari pemerintahan penjajah ini, banyak orang-orang yang bunuh diri karena tidak sanggup dengan perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Perancis. Mereka memilih merenggut nyawa mereka sendiri daripada harus diperbudak oleh para penjajah. Orang yang bunuh diri dipaksa untuk menghantui pulau itu selamanya, sebagai mayat hidup yang terjebak dalam tubuh mereka tanpa jiwa. Karena itu, zombie dalam budaya Haiti dianggap sebagai korban yang menyedihkan, bukan makhluk jahat. Di Afrika ada agama yang dikenal dengan agama voodoo. Mitologi zombie berevolusi dengan ideologi voodoo. Pada titik ini, orang Haiti mulai percaya zombie adalah mayat yang telah dihidupkan kembali oleh penyihir yang dikenal sebagai Bokor. Pada tahun 1980-an, ada kasus di mana Claire Fies Narcisse yang mengaku telah melarikan diri dari perkebunan gula di mana dia telah dipaksa bekerja selama 2 tahun. Cerita awal dari Claire Fies ini, dia ini dijebak oleh kakak kandungnya sendiri karena memperebutkan harta warisan. Jadi bekerja samalah kakaknya si Claire Fies dengan Bokor untuk membuat adiknya menjadi zombie. Nah, awalnya si Claire Fies ini diberikan bubuk yang berasal dari ikan buntal yang bernama neurotoxin. Nah, ketika bubuk itu kita telan ataupun masuk ke dalam tubuh kita, akan menyebabkan denyut jantung kita melemah
seakan-akan kita itu seperti orang mati, padahal sebenarnya tidak mati. Nah, sebenarnya si narsis ini sudah dibawa ke rumah sakit, tapi pihak rumah sakit tidak bisa mendeteksi apa penyebab dari penyakitnya si narsis ini. Nah, sampai pada akhirnya si narsis ini dianggap sudah meninggal, walaupun sebenarnya dia tidak meninggal. Akhirnya keluarga narsis memakamkan narsis di sebuah pemakaman. Nah, tidak jauh dari dimakamkannya mayat narsis, Bokor langsung mengambil mayat si narsis dan dibawalah si narsis ini ke rumahnya si Bokor tersebut. Dan akhirnya si narsis diberikan lagi ramuan yang terbuat dari tanaman datura untuk membangkitkan narsis ini kembali. Nah, efek dari tanaman ini akan membuat narsis patuh terhadap perintah tuannya, yaitu Bokor tersebut. Nah, sampai dia udah 2 tahun menjadi zombie, si narsis ini nggak bisa mengendalikan kemauannya. Yang bisa mengendalikan si narsis ini adalah Bokor tersebut. 2 tahun kemudian Bokor itu meninggal. Jadi ketika Bokor itu meninggal, nggak ada lagi nih orang yang menyuntikkan ramuan agar si narsis ini tetap patuh. Lamban laun si narsis ini kembalilah dia sadar, dan sedikit-sedikit dia mulai mengingat masa lalunya. Akhirnya setelah beberapa tahun, setelah 18 tahun dia berada di rumah Bokor itu, dia kembali. Masyarakat yang mengenal narsis itu menolak narsis karena menganggap narsis ini sudah dibawa pengaruh sihir gitu loh. Karena dia sudah mati, mereka menganggap narsis sudah mati dan sekarang hidup kembali. Bukan hanya masyarakat yang menolak, bahkan keluarga narsis sendiri pun menolak keberadaannya narsis. Tapi narsis memiliki seorang adik. Akhirnya adik narsis ini menerima narsis kembali dan membawa narsis kepada dokter. Karena berita ini tersebar sampai ke Eropa, seorang ilmuwan Harvard bernama Wade Davis pergi ke Haiti untuk memastikan kembali berita tersebut. Wade Davis menemui Bokor di Haiti karena ingin menyelidiki cerita narsis. Bokor itu pun memperkenalkan Davis kepada bubuk zombie itu tadi tersebut, yang terbuat dari ikan buntal yang disebut neurotoksin. Yang bubuk itu tadi yang aku jelaskan, ketika tertelan akan membuat seseorang yang menelan bubuk itu akan menjadi seperti mayat, tapi nggak mati gitu loh. Hanya saja jantungnya melemah dan seperti orang mati. Bokor itu memberitahu Davis bahwa mereka akan menghidupkan kembali korban mereka dengan ramuan yang terbuat dari tanaman datura yang tadi aku sebutin. Tanaman yang akan menghidupkan orang yang hampir mati tadi dan membuat orang itu menjadi patuh. Jadi woi, itulah cerita zombie yang nyata gitu loh. Bukan seperti film yang selama ini kita saksikan. Jadi apa kalian masih takut dengan zombie? Aku rasa aku lebih takut sama manusia daripada zombie. Tapi kalau ekspresinya zombie menyeramkan, serem juga sih ya. Ya udah, sampai sini aja aku ceritain tentang zombinya. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. See you next time.